Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Oke, sebelumnya dibuka dulu bukunya tentang PAI, yaitu tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Sudah disiapkan buku dan LKS-nya? Oke, kali ini kita belajar tentang macam-macam sujud. Apakah kalian tahu apa itu sujud? Apakah kalian pernah sujud? Pastinya pernah ya, karena sujud itu termasuk salah satu rukun dari sholat yang kita laksanakan satu hari 5 waktu. Yaitu totalnya sekitar 47 kita sujud jika kita melakukan sholat 5 waktu. Dalam sujud, kita melakukan gerakan yang menempel pada tempat sujud kita. Ada berapa anggota tubuh yang harus menempel pada tempat sujud? Ada yang tahu? Ya, jawabannya yaitu ada 7 anggota. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu dahi. Dahi itu sudah pasti harus menempel ke sajadah kita atau ke tempat sujud kita. Kemudian yang kedua yaitu kedua telapak tangan kita. Selanjutnya kedua lutut kita. Dan yang terakhir yaitu kedua ujung kaki kita. Jadi itu adalah 7 anggota yang wajib menempel ke tempat sujud ketika kita bersujud. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu macam-macam sujud yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah. Oke, yang pertama kita mulai dari sujud syukur dulu. Sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah karena mendapatkan nikmat yang luar biasa dan juga ketika kita terhindar dari musibah. Sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu ketika memperoleh nikmat dari Allah. Itu contohnya ketika ada seorang si Budi. Si Budi tadi itu mengikuti perlombaan sepak bola. Nah, pada lomba tersebut ternyata Budi berhasil untuk memasukkan bola ke gawang. Lah, karena itu Budi merasa senang dan sangat bersyukur. Akhirnya Budi melakukan sujud syukur di lapangan. Nah, sujud itu yang dinamakan sujud syukur karena memperoleh nikmat dari Allah. Yang kedua sebabnya yaitu ketika terhindar dari bahaya, ketika kita terhindar dari musibah, ketika ada misalnya ada gempa bumi. Kemudian kita melarikan diri dan akhirnya selamat dan kita melakukan sujud syukur. Nah, itu namanya sujud syukur yang dikarenakan terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur yaitu yang pertama menghadap ke kiblat pastinya, kemudian niat untuk melakukan sujud syukur, kemudian sujud dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian duduk kembali. Jadi sujud syukur ini bisa dilakukan di mana saja. Tidak ada persyaratan untuk menutup aurat, tidak ada persyaratan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang penting ketika kita melakukan sujud syukur, kita menghadap ke kiblat, niat, kemudian membaca kalimat tasbih, kemudian duduk kembali, salam, sudah selesai. Selanjutnya yaitu sujud syahwi, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa membaca salah satu bacaan dalam sholat atau lupa mengerjakan salah satu gerakan yang menjadi rukun sholat. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Hukumnya yaitu sunnah. Jadi sujud syahwi ini sujud yang berada di dalam sholat atau tambahan yang dilaksanakan ketika kita ada di rakaat terakhir. Kemudian setelah membaca tahiyat akhir mau salam, lah sebelum salam itu kita melakukan sujud syahwi. Jika kita merasa ragu atau merasa lupa tidak membaca bacaan dalam sholat yang termasuk rukun, atau ketika kita ragu dalam rakaat sholat yang kita lakukan. Selanjutnya sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Kemudian ragu dalam rakaat sholat.
kemudian lupa ketika membaca doa kunut dalam sholat subuh, lupa mengerjakan tasyahud awal dan merasa kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat sholat. Nah, itu ketika kita mengalami hal-hal tersebut, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi yang dilaksanakan sebelum salam atau sesudah kita membaca tahiyat akhir. Oke, tata cara sujud sahwi. Nah, karena ini sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, yaitu dilaksanakan ketika sujud sebelum salam dan setelah membaca tasyahud akhir dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian bangun dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar tumak ninah, kemudian takbir lagi dan melanjutkan sujud kedua dengan bacaan yang sama yaitu Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yaitu sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat sajadah dalam Al-Quran atau ketika kita mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Hukumnya yaitu sunnah. Syarat melakukan sujud tilawah yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Jadi untuk sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar sholat dan juga bisa dilakukan di dalam sholat. Nah, ketika di dalam sholat, ketika kita sholat berjamaah, kemudian imam membaca surat yang ada ayat sajadahnya, nah kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, itu namanya sujud di dalam sholat. Kapan kita melaksanakannya? Yaitu ketika selesai membaca tadi ayat sajadah, kemudian kita langsung sujud. Nanti ada tata caranya. Oke, ini sekarang kita belajar tentang sujud tilawah yang di luar sholat dulu. Ini ketika kita mendengar ayat sajadah atau ketika kita membaca ayat sajadah. Kemudian yang kita lakukan yaitu yang pertama berdiri dulu menghadap kiblat, kemudian berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup satu kali saja dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarakallahu dan seterusnya. Kemudian duduk kembali kemudian salam. Jadi sujud tilawah ini dilakukan cuma satu kali saja. Selanjutnya yaitu sujud tilawah yang berada di dalam sholat. Sudah saya jelaskan tadi yaitu ketika kita dalam keadaan sholat setelah membaca Al-Fatihah biasanya kita membaca ayat Al-Quran. Nah, ketika ayat Al-Quran tadi yang kita baca, ada ayat sajadahnya, kita disunahkan langsung sujud satu kali, melaksanakan sujudnya seperti tadi bacaannya. Setelah selesai sujud satu kali, kita berdiri lagi melanjutkan bacaan sholat. Itu ketika kita sholat sendiri. Ketika kita sholat berjamaah, kita posisinya menjadi makmum. Nah, imam tadi membaca ayat Al-Quran yang ada ayat sajadahnya, kemudian imam tiba-tiba sujud. Nah, kita sebagai makmum harus mengikuti imam tersebut. Tetapi jika tadi imam membaca ayat sajadah tapi beliau tidak melaksanakan sujud, nah kita sebagai makmum harus mengikuti imam, tidak perlu melakukan sujud. Nah, ini anak-anak, ini adalah ayat-ayat sajadah yang tersebar di beberapa surat di Al-Quran. Dan ini saya paparkan juga ciri-ciri ayat sajadah yang ada di Al-Quran. Bisa kalian lihat gambar yang ada di samping. Nah, ciri-cirinya ayat sajadah itu adalah ada lambang kayak masjid gitu di akhir ayat. Nah, itu namanya ayat sajadah. Jadi jika kalian membaca Al-Quran dan menemukan ayat tersebut, jangan lupa untuk melakukan sujud tilawah. Oke, hikmah melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah bisa kalian baca sendiri. Nanti jika ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Oke, selanjutnya ini tugas dari Ibu ya. Silakan kalian kerjakan. Untuk nanti saya bagikan link untuk pengumpulan tugas ini. Silakan dikumpulkan. Nanti saya bagi link di grup ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan juga saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.